صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا العيسى حنات بسرى إلا إليك ما رأينا العيسى حنات بسرى إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة آية في سورة الواقعة فصاعق وقال تعالى وخر موسى صاعقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin, yarhamukumullah, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM, para pengurus masjid beserta jajarannya yang mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala program dan urusannya semoga Allah mudahkan dan kabulkan. Kepada juga para dewan asatid, para alim ulama yang mengajar di Masjid Al-Amin ini, al-hadir wal ghaib, baik yang hadir ataupun yang sedang ada tugas di luar, khususnya wal hadir al-Ustaz Kiai Haji Ustaz Ence Burhanur Salim, ma ta'anallahu fi tuli hayatih. Kita doakan beliau mudah-mudahan segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan rezekinya, Allah angkatkan derajatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah yang hadir di sini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang dipilih oleh Allah berarti Allah menginginkan terhadap hambanya. Setiap Allah menginginkan terhadap hambanya, pasti orang itu sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, ketika Allah jatuh cinta terhadap hambanya, berarti di dalam jiwanya hambanya tersebut berusaha ingin mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah di sini kita akan bacakan temanya tentang ahwalul anbiya wal malaikati alaihimus salam fil khaub, keadaan tentang para nabi, para malaikat, bagaimana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis lama dhahara tapiqa Jibril. Ketika iblis ternyata tahu belangnya, ketahuan belangnya selama ratusan ribu tahun. Semuanya bukan kecelek lagi, bukan kena prank atau apa, kaget. Seluruh penduduk langit merasa kaget. Lamma dhahara ala iblis ma dhahara. Ketika iblis dibongkar oleh Allah, ternyata iblis itu termasuk golongan-golongan yang memang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wa tawfiqa Jibril wa Mikail. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail yabkiyani, menangis ketika iblis diusir oleh Allah ke bumi. Yang nangis itu siapa? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kenapa dua malaikat ini menangis? Karena itu iblis termasuk murid paling terbaik di antara 10 malaikat yang disebut malaikat mudabbirah.
Jadi nama malaikat itu ada malaikat mukarrabin, ada malaikat mudabbirat, ada malaikat hamlatul arsy. Selain malaikat mudabbirat itu yang diajarin adalah yang ngajar itu adalah Ajazil sebelum iblis. Dan malaikat mudabbirat khusus belajarnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 11 makhluk Allah, hanya 11 hamba Allah yang memang diperkenankan langsung belajar kepada Allah, termasuk di situ ada Ajazil. Dan yang paling berprestasi di antara dari mulai malaikat Jibril, malaikat Mikail sampai malaikat Ridwan, yang paling berprestasi, yang paling cerdas adalah satu, namanya Ajazil. Saking cerdas-cerdasnya maka Allah memberikan posisi khusus, tugas yang paling khusus kepada Ajazil itu, disuruh mengajar para malaikat. Berapa lama? 40.000 tahun. Dan malaikat Jibril pun sering bertanya kepada Ajazil. Kalau yang tidak tahu, 10 malaikat sama, ilmunya luar biasa. Bahkan sampai hari ini, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, belum ada orang paling terhebat pun, manusia paling pintar pun, baik dalam sains, teknologi, agama, yang bisa mengalahkan iblis dalam keilmuan sampai hari ini, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus keduanya menangis ketika melihat iblis itu diturunkan, diusir, dan diumumkan bahwa iblis termasuk makhluk yang di dalam neraka untuk selama-lamanya. Fa'auhallahu ilaihi malikan tabkiyani kullu hadal buka qala ya Rabbi. Maka ditanya oleh Allah, apa yang membuat engkau menangis wahai Jibril dan Mikail? Kata itu malaikat Jibril dan Mikail, makna min makrika. Ya Allah, apakah aku sama seperti iblis, termasuk orang-orang yang belum aman? Min makrika, dari balasan tipu daya, dari balasan tipu dayamu ya Allah. Dalam artian dari balasan makarmu ya Allah, apakah kami sama termasuk makhluk yang belum ada jaminan kami beribadah kepadamu ya Allah, tapi akhirnya nanti seperti iblis? Maka Allah sampaikan, hakada kuna la ta'manna makri. Apa kata Allah? Wahai Jibril, wahai Mikail, ya termasuk engkau belum aman daripada makarku. Subhanallah. Jadi intinya bisa saja nanti itu Jibril dan Mikail termasuk makhluk yang dihinakan. Tapi karena ini Allah sudah umumkan bahwa malaikat Jibril termasuk malaikat mudabbirat dan seluruh para malaikat memang sudah Allah tetapkan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang selalu setia kepada Allah, selalu ikut atas perintah Allah, dan selalu menjaga, dan selalu menahan, dan selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi intinya mustahil kalau ada malaikat yang melanggar, mustahil kalau ada malaikat yang maksiat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma ja'ani Jibrilu qattun illa huwa yar'adu farqan minal jabbar. Tidaklah semata-mata datang malaikat Jibril kepadaku sama sekali, illa huwa yar'adu farqan minal jabbar, kecuali itu malaikat Jibril termasuk hamba Allah yang paling perkasa, termasuk malaikat yang paling gagah. Makanya ru'usul khalaik, ketika baginda Rasul melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, itu pingsan. Di Jabal Nur ketika di Gua Hira itu pingsan. Turun dari Jabal Nur mau ke lembah, mau pulang ke rumah, malaikat Jibril pun menampakkan diri, pingsan lagi. Jadi baginda Rasul itu sampai 3 kali pingsan. Makanya kata baginda Rasul, illa huwa yar'adu farqan minal jabbar. Yang ketiga, ternyata para bapak, sebelum Allah menciptakan neraka,
itu para malaikat masih bisa tersenyum. Sekali lagi, sebelum Allah ciptakan neraka, malaikat Jibril, malaikat Malik, malaikat Mikail itu masih bisa tersenyum. Karena lebih dulu malaikat diciptakan daripada surga dan neraka. Masih bisa tersenyum. Tapi apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lamma khuliqatin nar tarat afidatul malaikah. Allahu akbar. Ketika itu neraka diciptakan oleh Allah, 1000 tahun itu daripada menjadi api putih, terus berubah 1000 tahun 1000 tahun kemudian api merah, 1000 kemudian menjadi api yang sangat hitam lekat. Itu ketika Allah selesai menciptakan neraka, torot afidah, seluruh para malaikat yang tidak terhingga itu dadanya, kalau bisa mah jantungnya lepas, torot lepas daripada tubuhnya. Kebayang nggak? Torot afidatul malaikah amakanaha, daripada tubuhnya lepas semua jantung malaikat, saking tidak tahan bagaimana melihat proses diciptakannya neraka. Falamma khalaqa banu Adam, adat, kebayang nggak? Ketika Allah ketika Allah ciptakan Nabi Adam, baru itu jantung para malaikat dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Saking tidak tahannya bagaimana melihat kengerian, bagaimana melihat dahsyatnya, mengerikannya, menakutkannya apa yang disebut makhluk yang namanya neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hari ini banyak orang-orang main-main dengan nama neraka. Enggak apa-apa masuk ke dalam neraka karena banyak teman, karena banyak artis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Serepel malaikat tidak tahan, jantungnya copot, ribuan tahun dibalikin lagi waktu diciptakan Nabi Adam. Allahu akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata baginda Rasulullah SAW, Sa'ala Jibril, kata baginda Rasul, wahai Jibril, kenapa engkau jarang tersenyum? Pernah ditanya, wahai Jibril, kenapa engkau jarang tersenyum? Karena malaikat Malik pun dari mulai diciptakan sampai nanti kiamat dan selama-lamanya enggak pernah tersenyum. Pernah satu kali tersenyum ketika mendapatkan salam daripada baginda Rasul, ketika bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu senyum sekali aja seumur hidup. Kebayang nggak? Orang kalau senyum malam Jumat, setiap malam Jumat keliru juga puyeng kita kan? Saya nggak bakalan senyum kan? Saya senyumnya setiap malam Jumat Kliwon. Ya Allah, kebayang gimana itu kalau ada yang humor atau apa, ditahan aja nggak senyum. Ini malaikat. Nah terus ditanya, kenapa engkau jarang tersenyum wahai malaikat Jibril? Wa mali la ara Mikail yadhaku. Faqala Jibril, ma dhahaka Mikail mundu khuliqatin nar. Wahai Rasulullah, mohon maaf, aku, kata malaikat Jibril, dan malaikat Mikail tidak pernah tersenyum sampai hari ini ketika diciptakannya neraka. Sebelum diciptakan neraka, kami masih bisa senyum tiap saat. Malaikat Mikail, malaikat Malik, apalagi malaikat Ridwan ya. Jadi kalau namanya Ridwan, baut, aduh, malu itu sama nama ya. Ridwan itu mau kayak gimana harus senyum. Ada ini kebalik, ada namanya Ridwan, baut aja. Ada namanya Malik, senyum aja. Ya Allah, itu ketukar nama ya. Subhanallah. Jadi kata malaikat Jibril, kata malaikat Mikail, ya Rasulullah, bukan apa-apa, kami masih trauma melihat neraka sehingga kami tidak bisa tersenyum lagi karena bagaimana ngerinya melihat neraka. Makanya baginda Rasul itu wajar kalau misalkan ingin seluruh umatnya masuk ke dalam surga, karena baginda Rasul pernah melihat surga dan baginda Rasul pernah melihat neraka. Saking sayang-sayangnya kepada umatnya, walaupun punya modal iman, nggak pernah sholat, baginda Rasul berusaha agar umatnya dimasukkan ke dalam surga, karena baginda Rasul tahu persis bagaimana bentuknya neraka. Maka mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, walaupun kita tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi kita memohon kepada Allah agar jangan kita sekejap pun dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. 4. Hadirin yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Ahwalul Anbiya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini jilid yang keempat, insyaallah di sini menceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam, biografi Nabi Daud. Kenapa di sini hampir semuanya Nabi Daud? Karena yang pertama, banyak sekali syariat-syariat Nabi Daud yang disyariatkan pula oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana coba? Pertama, puasa Daud. Yang kedua, ketika bangun qiyamul lail. Yang ketiga, Nabi Daud itu umurnya 100 tahun. Dan yang keempat, Nabi Daud itu pernah bikin kesalahan. Kesalahannya lumayan fatal. Mana kesalahan lumayan fatal? Di dalam surat An-Naml, Nabi Daud itu pernah menikahi seorang perempuan namanya Siti Syekh binti Sabik. Karena dikabarkan itu suami daripada Syekh Siti binti Sabik namanya Panglima Royan itu meninggal dalam medan perang. Maka dinikahilah. Ternyata setelah nikah sampai hampir 1 tahun, ternyata Panglima Royan masih hidup. Pas balik lagi, astagfirullahaladzim, ini siapa yang ngasih kabar hoak ini? Masih hidup. Kaget, ternyata suaminya masih ada. Tapi dalam ajaran kitab Nabi Daud alaihissalam, dalam ajaran kitab sub Nabi Daud, pada saat itu ada dalam ajaran Nabi Daud boleh meminta kepada seorang suami agar istrinya dinikah. Maka Nabi Daud meminta, wahai Raja Royan, saya tidak tahu bahwa ini istrimu. Saya minta bagaimana istrimu berikan kepadaku, aku akan dijadikan istri. Kira-kira, kecuali istrinya 4 ya. Kalau sahabat itu benar Pak, sahabat ini datang, sahabat muhajirin, ada yang jomblo gak? Oh ada, saya ini yang 4 nih, punya 4, silahkan milih yang mana. Mau yang tua, bagusnya yang tua sih kata itu. Mau yang tua, yang 2 atau yang mana? Itu sahabat Ansor Pak. Kalau kau ingin yang tua, aku akan ceraikan, silahkan kau nikah. Subhanallah. Baik gak itu orang? Dermawan gak? Dermawan banget. Yang mana? Oh saya pengen yang muda aja, yang 18 tahun. Oh enggak katanya. Itu sahabat. Ini ada aturan pada zaman Nabi Daud itu diminta. Terus Panglima Royan marah gak? Enggak. Panglima Royan malah bahagia istrinya dinikahi oleh Nabiullah Daud alaihissalam dan melahirkan seorang putra. Siapa? Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Itu ceritanya, itu kisahnya, itu sepakat alim ulama bahwa Nabi Sulaiman itu pernikahan Nabi Sulaiman dengan istri namanya Siti Syekh binti Sabik, mantan daripada panglima perang yang bernama Panglima Royan. Nah, ini cerita Nabi Daud begini Pak. Nabi Daud itu pernah bikin kesalahan itu, akhirnya suaranya jadi kurang bagus. Kebayang nggak, bapak-bapak? Itu ada doa yang dimana doa itu kalau misalkan suara kita pas-pasan, jadi intinya lebih enak berhenti daripada diteruskan itu suara. Itu ada doa-doa yang memang biasa didoakan, yang memang bisa diberikan oleh Nabiullah Daud alaihissalam. Itu Nabi Daud saking bagus-bagusnya doa, Nabi Daud baca kitab Zabur. Ketika baca kitab Zabur, itu besi jadi meleleh Pak, kayak dibakar, meleleh. Itu daun lagi jatuh, berhenti. Itu kayak gimana coba? Bagus suara Nabi Daud. Burung lagi terbang, jatuh. Kayak gimana? Itu suara Nabiullah Daud alaihi salam. Jangankan Nabi Daud, bapak-bapak kalau dengar ngaji qori gimana? Kalau yang bagus ya, lu rebek ya. Yang bagus. Seperti dulu Haji Muammar ZA, Haji Humaydi, terus orang Mesir, subhanallah. Bahkan kalau orang Iran Pak, kalau ada siapa saja yang ngaji Quran, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Itu waktu di Mekah ada jamaah Indonesia baca ayat itu. Itu jamaah Iran lagi jalan, berhenti langsung. Dengerin dulu. Pas beres, terus lagi. Subhanallah. Itu orang-orang seperti itu, orang-orang luar, saking menghormati Al-Quran. Nah, kita kembali.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi Daud ida ayanuhu, anna Daud alaihissalam kata ida ayanuhu, jadi lagi sedih. Kalau Nabi Daud lagi sedih, tidak makan, tidak minum, tidak mendekati istri. Man aroda ayas mau nohu Daud ala nafsihi. Ketika Nabi Daud nangis, lagi sedih mengingat dosa. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Faliyati, maka datang wal wuhus minal barari wal akam wa ta'ti siba minal giyas wa ta'til hawan minal jibal wa ta'ti tayr minal awqar wa ta'til adara minal hudur. Itu ikan-ikan pada datang, kebayang enggak? Minal barari, mohon maaf, binatang-binatang daratan menghampiri Nabi Daud. Kan Nabi Daud kelebihannya bisa bicara dengan binatang. Salah satu yang diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam itu macan dari guha-guha, burung-burung menghampiri seluruh, ngeriung, ikut nangis. Macan ikut nangis. Kalau kita diembari macan jangan, bukan ikut nangis mau makan kita. Macan ikut nangis. Nabi Daud nangis, ikut nangis. Macan ikut nangis, burung ikut nangis. Binatang-binatang melata ikut nangis, burung-burung ikut nangis, semuanya ikut nangis. Di situ akhirnya apa yang terjadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hatta yariqal minbar wa muhitu banu Israil. Akhirnya orang-orang Bani Israel pun sama kumpul dan langsung itu Nabi Daud berpidato di mana membacakan kitab Tauratnya di atas mimbar, wa kullu sinfin ala haddatihi muhituna bihi wa Sulaiman alaihi salam qaimun ala rasi. Ketika itu Nabi Sulaiman masih remaja, belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya masih umur 14 ada di dekatnya, dia aja berdiri. Ketika Nabi Daud membacakan kitab Jabur sambil meneteskan air mata, sambil menangis, maka apa yang terjadi? Fayakhudhu fis sana'i ala rabbih. Nabi Daud memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, summa ya'khudhu fi dzikril jannah wan nar. Maka ketika Nabi Daud menjelaskan bagaimana indahnya surga, ketika Nabi Daud menjelaskan bagaimana kengerian itu neraka, apa yang terjadi? Fatamutul hawam, maka sebagian besar hewan-hewan itu mati seketika. Binatang-binatang buas mati seketika. Sebagian setengahnya dari Bani Israel mati seketika. Burung-burung pun mati seketika. Saking indahnya tak tahan mendengar bagaimana diterangkannya kehidupan surga, saking menyeramkannya ketika mereka mendengar bagaimana siksaan neraka. Itu banyak yang meninggal, Pak. Kebayang nggak? Kalau ada yang ceramah meninggal, yang hadir ceramah 100 orang, yang meninggal 50 orang, yang luka-luka 20 orang. Ini apaan? Kebayang nggak itu? Haibah daripada orang ini. Satu ketika Juni Al-Baghdadi pernah diminta untuk ceramah, Pak. Jadi Juni Al-Baghdadi seorang sultan aulia, orang Baghdad itu enggak mau ceramah. Sebab setiap beliau ceramah pasti banyak yang meninggal. Tentang kebesaran Allah. Kebayang enggak? Saking dahsyatnya dia menyampaikan kebesaran Allah, banyak yang meninggal. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Yazid Ar-Raqasi, kejadian yang kedua. Kharaja Daud data yaumin bin nas ya'iduhum wa yukhawifuhun. Maka kata Bani Israil, wahai Nabi Daud, beginilah, coba nanti yang hadir jangan binatang-binatang lah, risih kami katanya. Macan ikut dengerin ceramah, bahasa kitanya, manuk, burung, bebek ikut ceramah. Cobalah kami saja yang hadir. Nanti untuk urusan yang dengerin ceramah binatang-binatang nanti lain waktu. Kami yang golongan manusia pengen mendengarkan tausiah engkau. Maka akhirnya baik, kata Nabi Daud, kami fi arba'ina alfan. Jadi yang hadir itu 40.000 orang Bani Israel yang dengerin tausiah daripada Nabi Daud alaihissalam ketika Nabi Daud membacakan kitab Jabur. Setelah itu dijelaskan Jabur. Setelah beres membacakan kitab Jabur, apa yang terjadi? Famata minhum salasuna alfan.
setelah selesai mendengar tausiah daripada Nabi Daud, yang meninggal 30.000 orang di tempat. Bayang enggak? Yang meninggal 30.000 orang di tempat, illa fi asyarati alfin, yang 10.000 itu yang sisanya yang masih hidup 10.000. Kenapa? Apa Pak? Pertama, saking indahnya suara Nabi Daud dan saking haibahnya ketika menerangkan surga dan saking takutnya ketika mendengarkan neraka. Hari ini orang-orang diterangi neraka aja. Inna jahannam wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ketika orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam, itu biasa aja ya, sambil ngopi aja. Padahal itu tentang neraka jahanam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ahwalul anbiya wal malaikah. Banyak bagaimana rasa takutnya para nabi, rasa takutnya para malaikat, dan rasa takutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Rasul membaca surat Waqiah, idza waqa'atil waqiah, tatkala terjadi kiamat. Fasoi kok menjerit baginda Rasul. Allahu akbar. Kebayang? Baru satu ayat. Begitupun Sayyidina Umar bin Khattab ketika menaiki unta, ada yang membaca firman Allah, inna adaba rabbika lawaki, sesungguhnya siksa Tuhanmu pasti akan tiba saatnya. Jatuh dari unta, pingsan langsung. Itu apa? Keimanan. Kalau di dalam hatinya imannya luar biasa, lihat orang bawa keranda nangis. Itu Pak. Bapak ngerasa deh, kalau bulan Ramadan gimana? Hati kan suka pengen nangis ya. Beda kan kalau perut kosong. Jadi ternyata salah satu untuk melembutkan hati itu, perut kita haruslah lapar. Itu cepat, tapi dipakai ibadah. Lihat air turun, nangis, ya Allah, ciptaan Allah. Lihat kuburan, nangis. Lihat kuburan, nangis. Oh, nanti kita ada di sana. Tinggal tunggu giliran saja. Tapi kalau hatinya keras, ngopi di atas batu nisan, kebayang nggak? Ngerokok, ngopi di atas batu nisan. Ngerokok, ngomongin negara. Di kuburan. Kuburan dipakai pacaran. Kalau hatinya keras. Allahu Akbar. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik. Ini kitab Ihya Ulumuddin, Pak. Jadi kalau memang di sini kita harus paham. Makanya kita harus banyak guru, harus banyak ngaji. Ketika ada kitab tidak ada tulisan rawahunya, ini mana rawahunya? Saya pernah tuh ngobrol, Ustaz ini mana rawahunya katanya, sengaja. Ini kok nggak ada rawahunya, nggak ada rawahu Bukhari. Bapak-bapak ingat, di dalam kitab Mustalahul Hadis ada 50 muhadisin, sekali lagi yang sudah mudawan, yang sudah diakui oleh ulama teraja. Salah satunya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu termasuk muhadisin, bahkan termasuk pentarjih hadis. Imam Ghazali itu berapa hafalan hadisnya? 200.000 hadis sahih. Pengakuan, padahal kata murid-muridnya lebih daripada segitu. Coba. Jadi kalau orang sudah seorang ulama muhadisin, salah satu syaratnya adalah harus hafal 200.000 hadis sahih. Dan Imam Ghazali hafal 200.000 hadis sahih. Makanya rawahunya sudah ada ini di kitab yang ngarangnya. Rawahu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Ghazali. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ketika baginda Rasul menceritakan Nabi Isa, ma'asyiral hawariyin khasyatallahi wa hubbal firdaus. Jadi Nabi Isa itu boga teman dekat. Kalau zaman Rasul siapa Pak? Namanya sahabat Khulafaur Rasyidin. Kalau Nabi Isa ada namanya golongan Hawariyun, jumlahnya ada 13. Yang pengkhianat satu namanya Yudas Iskariot. Di situ ada Sam'un As-Safi, dalam kalau bahasa Bibelnya namanya Simon Petrus. Terus di situ ada Yahnan, kalau dalam bahasa Bibelnya namanya Yohanes. Terus di situ ada namanya Paulus, kalau dalam bahasa bahasa Bibelnya namanya Paulus. Jadi Paulus, Yahnan, Sam'un As-Safi,
itu adalah golongan Hawariyun yang beriman kepada Allah satu. Awas. Dan Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Nabi Isa itu adalah Nabi Allah. Tapi diselewengkan, awas ya. Tapi diselewengkan oleh para pendeta-pendeta. Mereka membuat perjanjian baru, malah diselewengkan. Yohanes, Paulus dan Simon Petrus, mereka meyakini ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Nanti di yaumil kiamah para pendeta-pendeta ini, para pastor-pastor ini, termasuk para kardinal-kardinalnya akan dipertanggungjawabkan, akan dipertemukan dengan Nabi Isa alaihissalam, dan mereka akan kalah, mereka akan hina, mereka akan dipermalukan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Para pendeta-pendeta yang memalsukan kitab Injil, yuharifunal kalima amawdi, Allah akan lemparkan ke dalam neraka. Begitupun hari ini para bapak-bapak, banyak orang-orang yang mirip-mirip seperti orang Yahudi. Ini kitab yang original, Pak. Ihya Ulumuddin ada, yang edisi baru. Hati-hati, di Gramedia ada. Ihya Ulumuddin bagus cetakannya, Pak. Tapi banyak yang dipotong. Saya kaget pas di dalamnya, kok Imam Ghazalinya dikritik. Coba. Imam Ghazalinya dikritik. Jadi yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, hati-hati kalau nggak tahu kita terjebak. Kok ini Imam Ghazali dikritik? Ada juga kitab Al-Azkar An-Nawawi yang sudah diterjemahkan. Kok di dalamnya mengkritik Syekh An-Nawawi? Hati-hati. Yuharifunal kalima, ada orang Islam tapi kelakuan Yahudi, mereka suka merubah-rubah kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Bukhari Muslim itu ada 7.250 hadis, mereka hilangkan 4.000 hadis. Kejam gak itu? Sadis gak? Na'udzubillah, nanti mereka akan dipertemukan dengan Imam Bukhari. Kita langsung kata Nabi Isa, wahai golongan Hawariyun, takutlah kepada Allah, wa hubbal firdaus, kamu minta surga Firdaus, yurisani as-sabru 'alal masyaqqah wa yubaidani minad dunya bihaqqi aqulu lakum. Wahai para golongan Hawariyun, kalian harus dua, kalian harus bersabar, kalian harus masyaqqah, harus capek dalam beribadah kepada Allah, dan kalian harus menjauhi bagaimana kenikmatan dunia. Insyaallah kalian akan mendapatkan surga Firdaus. Dan itu Nabi Isa termasuk salah satu nabi dan rasul yang menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pertanyaannya gimana, Pak Ustadz? Itu Nabi Isa nanti di akhir zaman dia itu dicopot pangkat kenabiannya, nah, kan gitu ya. Dia dicopot pangkat, Nabi nggak ada yang dicopot. Masa Nabi dicopot sih? Ada yang nanya aja. Itu tidak dicopot pangkat kenabiannya. Tetap Nabi Isa itu menjadi Nabi dan Rasul. Tapi posisinya syariat Injilnya sudah tidak berlaku. Justru Nabi Isa nanti di akhir zaman menjadi umat Rasulullah SAW. Dia akan menghancurkan salib. Dia akan membunuh babi. Dia akan menghapus perpajakan. Dan akan membawa syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 124.000 nabi, daripada 313 utusan yang dikabulkan, sekali lagi, yang dikabulkan doanya hanya satu nabi. Siapa? Adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Yang ketiga, yang selanjutnya, ini perkataan daripada para sahabat. Perkataan daripada sahabat, ketika ini sahabat menceritakan Khalil Rahman, siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mohon maaf, aja kalau Ibrahim Khalil Rahman sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim di sini adalah nama lain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya di sini pentingnya kita ilmu nazar. Oh ini Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, oh berarti baginda Rasul. Harus cerdas. Jadi baginda Rasul itu punya 202 nama. Kalau ada waqala Abul Qasim, ada nanti Pak. Kalau dalam hadis waqala Ibrahim Khalilur Rahman. Coba kalau kita siapa Ibrahim Khalilur Rahman? Oh, kalau ada sallallahu alaihi wasallam berarti baginda Rasul. Waqala al-Mustafa, waqala al-Muntahab, waqala Yasin, ada nanti Pak. Ada kitab waqala Yasin sallallahu alaihi wasallam. Ini Yasin siapa? Kalau nggak tahu. Oh, Yasin itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Darda meriwayatkan baginda Rasul mengatakan apa?
idza qama fi masiratin maila khafa mir rabbi. Apa? Rujukan kalau pengen tahu orang yang takut sama Allah ketika dia dalam perjalanan dia masih sempat mendirikan sholat. Nah gitu Pak. Ukuran Pak Kiai, Pak Ustadz, ini ukuran orang yang takut sama Allah gimana? Yang simpelnya ya. Lihat aja kalau lagi main kemana nih. Lagi jalan-jalan, kan kadang gini, di tempat kalau di kampung sendiri dia taat. Tapi kalau udah jalan jadi gila. Maksudnya teling, badung, boro-boro sholat, lewat semuanya. Itu ada. Bingung saya ini. Pokoknya sholat tepat 5 waktu. Bahkan dia sering aja. Tapi kalau udah main keluar, nggak sholat. Johor lewat, asar lewat, maghrib lewat, asar lewat. Oh itu belum dikatakan orang yang takut sama Allah. Ukuran orang yang takut sama Allah ketika dia dalam perjalanan, dia sholat. Ingat sholat. Ada orang sholat diajak ke naik klub Pak. Dasar polos, Mbak di sini ke security ada musola enggak? Astagfirullahaladzim. Masih musola? Ketawa security. Oh enggak ada Pak, di sini enggak ada musola katanya. Itu kamar dikira musola kali ya. Coba itu berarti walaupun di dalam naik klub mau aja lagi mau diajak ke situ. Walaupun ada yang deket tapi masih ingat musola tapi harus sholat. Itu ada, itu cerita teman waktu dulu lucu. Saya dibawa ke bar katanya, saya nyari musola nggak bakalan ada. Kayak gitu. Baik, jadi ukuran orang yang takut sama Allah dimanapun berada, dia tetap ingat sholat. Yang terakhir, waqala Mujahid baka Daud alaihissalam arba'ina yauman. Nabi Daud itu pernah nangis selama 40 hari 40 malam sajidan dalam keadaan sujud. Enggak bangun-bangun Pak. Kalau Bani Israel itu kalau masalah hebatnya kalah kita Pak, enggak ada apa-apanya. Kalau mau lihat kuantitas itu ibadah kita enggak ada apa-apanya. Kebayang enggak? Ibadah sujud itu batu sampai legok. Enggak ada umat Rasul, umat Bani Israel jago-jago ibadahnya luar biasa. Tapi untuk masalah keyakinan kalah oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Daud itu pernah sujud 40 hari 40 malam. Hatta nabatal mar'a min dumu'ihi. Itu kan nangis nih, keluar nangis. Yang tadinya ini padang pasir itu tumbuh jadi kebun, Pak. Jadi taman hijau. Karena apa? Tangisan Nabi Daud. Nangis. Itu pas bangun. Kenapa jadi hijau? Kalau bahasa kenapa jadi lapangan sepak bola hijau, maksudnya jadi hijau, banyak tumbuh-tumbuhan. Nah, akhirnya wahata gotora sahu, dan itu tumbuh-tumbuhan sampai menutupi kepala Nabi Daud alaihissalam. Maka Allah sampaikan, ya Daud, ajaiun anta fatut imu. Engkau lapar, aku kasih makan. Allah sampaikan, amdomana patasko, engkau haus, aku kasih minum wahai Daud. Am arin patuksa, engkau telanjang aku berikan pakaian. Fatuhibbu nuhbatan hajil aud fahtaraqa min hari khawfihi. Wahai Daud, engkau rela membakar dirimu daripada teriknya panas. Engkau rela kedinginan pada malam hari saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa anjalallahu ta'ala taubah wal maghfirah. Akhirnya Nabi Daud pun dibebaskan daripada dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Ingat para bapak, Nabi walaupun membunuh itu bukan dosa. Nabi Musa, fawaqazahu Musa, faqada alaih. Ketika Nabi Musa meninju orang mana? Orang Kipti, mati seketika. Itu enggak dosa. Kalau dalam fikih pun akur, itu termasuk qatlu ghair amdin, pembunuhan tidak sengaja. Kita mau bandring burung, ternyata ada orang mau nembak, bandring nggak bakal mati ya syariatnya. Mau nembak, cetrok, ternyata itu burung lagi dipegang orang gitu ya. Burung maksudnya, bukan burung ini, burung. Kena orang, mati. Itu pembunuhan enggak? Karena dia niatnya nembak burung, ya, bukan nembak orang. Itu tidak berdosa. Begitupun nabimu. Tapi tobatnya, takutnya, coba. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali, pernah sudah dijelaskan kan? Siti Sarah tahu istrinya dikatakan adiknya. Terus
ketika siapa yang menghancurkan patung ketika Nabi Ibrahim diajak mau acara pesta rakyat nggak mau karena sakit, padahal tidak sakit. Berbohongnya para nabi tidak berakibat dosa, karena Nabi Ibrahim walaupun berbohong tujuannya untuk menyelamatkan akidahnya. Boleh Pak kita berbohong untuk menyelamatkan akidah kita. Baik, yang selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban daripada Nabi Daud? Ya Rabbi ij'al khati'ati fi kafi fasarat khati'atan fi kafi maktubatan fakana liyabsutu fi kafi. Ya Allah ya Rabb, cukuplah kesalahanku, jadikanlah kesalahanku ya Allah ya Rabb. Maka intinya daripada Nabi Daud alaihissalam, ya Allah ya Rabb, jangan engkau tulis kesalahanku, cukuplah kesalahanku engkau hapus ya Allah, cukuplah kesalahanku. Jadi begini Pak, sebetulnya Nabi Daud enggak ada salah. Jadi gini, setiap Nabi Daud minum makan itu hatinya enggak tenang gitu. Itu asbabul wurunya. Makan kok enggak tenang, merasa bersalah. Itu awal asbabun nuzul. Kenapa Nabi Daud sampai puasa selang-seling kan? Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Jadi curhat, ya Allah kok kenapa setiap saya habis makan hati gelisah gitu. Merasa paling berdosa. Kalau kita kan kebalik. Kalau belum makan terasa berdosa kita kan. Aduh gelisah amat nih perut gelisah. Oh, berarti kalau Nabi Daud beda. Gelisahnya itu karena makan. Akhirnya Allah perintahkan agar Nabi Daud supaya puasa selang-seling. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Nah, itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Idul Adha ya. Bulan Zulhijjah. Ini mudah-mudahan yang pertama momennya adalah rukun Islam, yang kelima mudah-mudahan yang berangkat haji oleh Allah diselamatkan, dan mudah-mudahan orang yang meninggal di tanah suci ya Allah engkau jadikan orang-orang yang mati syahid. Jadi kemarin itu waktu nganter ke itu memang sudah 70% manula semua ya. Ini lucu ketika di pesawat pengen turun ya. Kenapa ibu pengen turun? Saya belum masukin ayam ke kandang. Astagfirullahaladzim, udah sampai ke Madinah. Itu ada umur 95 tahun, ada umur 100 tahun, umur 80 tahun. Ketika saya nanya, saya itu kemarin kayak dikerjain sama orang tua. Salaman, saya kan ikut salaman. Kebayang nggak? Saya salaman sama 400 orang. Satu pesawat kan, itu kan satu kloter. Saya dikerjain salaman 400 orang. Wan salaman katanya. Ini kok lama amat, ternyata pasti itu ini ada 400 kan katanya. Udahan aja. Aduh ya Allah, kalau terus sampai salaman. Nah, itu momennya. Kita doakan nih mudah-mudahan bisa kembali dengan wajar. Dan cuman ini ngobrol aja, kemarin tuh nanya Lipikos berapa? Dikurang katanya 3 juta ya. Yang tadinya 1.500 real jadi berapa? 700 real ya. Wallahu alam. Nah, tapi intinya bukan melihat itunya, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala jawab. Yang penting kita doakan orang yang berangkat haji mudah-mudahan menjadi haji mabrur. Ada haji mabrur itu tingkatan tinggi, kurang-kurangnya haji makbul ya. Terus yang kedua, nah sebentar lagi Idul Adha. Ini tuntutan bagi para ustadz, jangan ngomongnya doang, ayo korban sapi, ayo korban kambing, ustadznya enggak korban. Itu mah calo namanya ya. Jadi intinya mudah-mudahan saya juga dan para teman-teman yang belum berkorban mudah-mudahan saya juga diberikan kekuatan untuk berkurban. Jadi nanti makanya di yaumil qiyamah bapak-bapak, wayadkhulunan jahannama qabla ayyabudunal asnam. Para ahli agama itu masuk ke dalam neraka sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Karena apa? Kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Dia nyuruh berjamaah, dianya enggak berjamaah. Dia nyuruh sholat tahajud, dianya enggak tahajud. Dia nyuruh sedekah, dianya pelit. Hati-hati itu ya. Dia nyuruh jangan maksiat, pertama kali dia maksiat. Masya Allah. Nah itu paling berat tanggung jawabnya nanti di yaumil ya. Makanya yang paling berat nanti ada ketika orang itu banyak pengikutnya. Orang ini banyak pengikutnya. Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ini masalah ulama khair dalam kita. Nanti di yaumil kiamah ketika
orang ini dimasukkan ke dalam neraka, ternyata di dunia banyak pengikutnya. Begini Pak bahayanya, orang kalau udah berpengaruh, kalau kata dia benci, pengikut ikut benci tanpa alasan, itu hati-hati. Kasihan ya. Apalagi yang banyak pengikutnya tukang fitnah. Saya udah jelek-jelekin. Kalau pengikutnya ribuan ya orang pasti ya fans. Muridnya banyak ibaratnya. Pasti ikut kan? Tapi ingat ketika orang ini dijolimi, orang ini biasa, nggak punya pangkat, nggak ada pengaruhnya. Nanti di yaumil kiamah keadaan akan berbalik 180 derajat. Orang yang ini pahala-pahalanya akan panen hari raya dia ya. Orang ini Allah akan masukkan ke dalam surga. Dan ini yang banyak pengikutnya Allah akan masukkan ke dalam neraka. Sebetulnya ini sekret, tapi itulah intinya apa? Intinya kita jangan terjebak di situ. Intinya kita cintai habaib, kita cintai alim ulama. Jangan mudah diadu domba. Oh ini habib palsu, habib asli. Kita jangan ikut-ikutan. Oh ini ulama palsu, ulama asli. Kita jangan ikut-ikutan. Tapi suka lelucon almarhum Ki Haji Jin Emjad ini susah ngebedain mana ustad, mana tukang ojek. Maksudnya ini dukun kadang-kadang suka pakai sorban itu kan. Ini itu nggak punya santri, nggak bisa ngaji. Nanti ketahuan aja gitu ya. Makanya mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah daripada orang-orang yang perusak agama. Dia dukun sebetulnya, tapi ngaku-ngaku ulama. Itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya wa syukurilahnya yang mengajar di Masjid Al-Amin adalah mereka orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah ulama warasatul anbiya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kiparat majlis. Oh jangan lupa ya menguatkan, berarti kita silaturahmi ke rumah Pak Jaidin ya, ke rumah anaknya, putranya ya. Mudah-mudahan ini silaturahmi kita erat. Kita tutup dengan kiparat majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.